Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu, dan jangan membantah kalian, ahlal kitabi, pada orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, illa, kecuali billati, dengan yang, artinya dengan hujjah, hiya, itu lati, iku ahsanu, lebih baik. Illa, kecuali alladzina, orang-orang, zolamu, yang telah berbuat aniaya mereka, artinya syirik, minhum, dari mereka ahli kitab. Waqulu, dan berkatalah kalian orang-orang iman, amanna, iman kami, billadzi, dengan yang, unzila, yang telah diturunkan, apalagi, ilaina, kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa unzila, dan yang diturunkan apalagi, ilaikum, kepada kalian, Yahudi Nasrani, yaitu kitab Taurat dan Injil. Wa ilahuna, sedangkan Tuhan kami, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, iku wahidun, satu, maksudnya sama, yaitu Allah. Wa nahnu, sedangkan kita, lahu, kepada Allah, iku muslimun, orang-orang yang menyerah. Ini perintah Allah kepada orang-orang iman. Kalian semua orang-orang iman, Nabi Muhammad beserta pengikut-pengikutnya, jangan membantah kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, kecuali dengan hujjah yang lebih baik, dengan bantahan yang lebih baik. Nah, kalau membantah mereka, bicara pada mereka urusan agama, supaya dibantah dengan yang lebih baik. Kenapa? Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang iman kepada Allah. Mereka iman kepada Allah, mereka iman kepada hari kiamat, malaikat. Nah, cuma mereka itu tidak mau mengakui kenabian dari Nabi Muhammad, dan juga tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Itu saja perbedaannya. Nah, mereka iman kepada Allah, mereka iman kepada kitab-kitab Allah, mereka iman kepada malaikat Allah, hari kiamat, surga, neraka, mereka iman. Nah, mereka tidak mengakui, nah ini kesalahan mereka adalah mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad dan tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Nah, maka ketika kamu membantah mereka, bantahlah dengan baik. Kecuali orang-orang yang berbuat syirik, orang ahli kitab yang syirik, termasuk orang ahli kitab yang mengakui bahwa Allah punya anak. Seperti orang Yahudi mengatakan Uzair itu, Nabi Uzair adalah anak Allah, anak laki-lakinya Allah. Lah itu zalim itu. Nah, kemudian mengakui bahwa Tuhan itu ada 3, orang Nasrani. Nah, atau mengakui Nabi Isa itu anak Allah. Nah, itu berarti zalim. Nah, jangan dibantah dengan baik, tapi tegas. Nah, wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Dan berkatalah kepada mereka,
bahwa kami ini iman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami juga iman terhadap kitab yang diturunkan kepada kalian, Taurat, Injil, kami iman semua. Tuhan kami dengan Tuhan kalian juga sama, yaitu Allah. Nah, kita sama-sama menyerah kepada hukum-hukum Allah. Wa nahnu lahu muslimun. Kita semua menyerah pada hukum-hukum Allah. Nah, kenapa kamu tidak mau iman terhadap Al-Quran? Tidak percaya kepada kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bantahlah pada mereka dengan bantahan yang baik. Nah, cuma ayat ini mansuh, nasihnya ayat saif. Jadi ketika mereka sudah dijelaskan, kok ternyata tidak bisa menerima, nah oleh Rasulullah SAW akhirnya mereka diperangi. Ada yang diusir, nah, itu seperti Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, itu diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, itu nanti kalau sudah dijelaskan dengan baik, mereka sudah ngerti, kok tetap nggak mau iman, nggak percaya, sudah oleh Rasulullah diperangi. Maka mansuh nasihnya ayat saif. Nah, kalau sekarang ya kita tetap budi luhur, kita tetap baik pada mereka, kita sudah mengikuti peraturan dari pemerintah bahwa kita supaya toleransi kepada pemeluk agama yang lain. Kita harus menghormati bahwa mereka juga warga negara Indonesia dan lain sebagainya. Harus saling menghormati. Wa kadzalika, demikian itu Allah menurunkan Taurat dan Injil. Anzalna, telah menurunkan aku Allah, ilaika, kepada engkau Muhammad, Alkitab, pada kitab Al-Quran. Sebenarnya Allah menurunkan Al-Quran itu bukan sesuatu yang mengherankan. Nah, kalau Allah itu zat yang menurunkan Taurat dan Injil, demikian juga Allah juga menurunkan Al-Quran. Nah, sehingga kalau mereka ini nggak iman terhadap Al-Quran, ini mereka salah. Wong Allah itu menurunkan kitab Al-Quran juga. Nah, Falladzina, adapun orang-orang, maka adapun orang-orang, atainahum, yang telah memberi aku Allah hum, pada mereka, Alkitab, pada kitab, Alkitab, pada kitab, iku yu'minuna, sama iman mereka, bihi, dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang telah aku beri kitab, baik golongan Yahudi maupun Nasrani yang memang dia ini dicetak, dikodar jadi orang iman, setelah ngerti Al-Quran, dibacakan Al-Quran, mereka menyatakan iman terhadap Al-Quran. Seperti kalau dari golongan Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu begitu mendengar Al-Quran dibaca, langsung menyatakan iman. Seperti kalau dari golongan Nasrani, Warokoh bin Naufal, Raja Najasyi, begitu mereka mendengarkan Quran dibaca, langsung menyatakan iman. Karena mengetahui betul, faham betul, ini bukan buatan manusia, ini hak dari Allah ini. Nah, sehingga begitu mereka mendengarkan Al-Quran, mereka langsung menyatakan iman terhadap Al-Quran. Wa min haula'i, dan sebagian dari mereka, orang-orang kafir Mekah, man, orang, yu'minu, yang iman dia bi, dengan Al-Quran. Demikian juga sebagian dari orang-orang kafir Mekah itu juga sama, juga ada yang iman terhadap Al-Quran, seperti Umar bin Khattab, Abu Sufyan,
dulunya kufur kepada Allah. Nah, tapi akhirnya lama-lama juga jadi orang yang iman. Wa ma yajhadu, dan tidak membantah bi ayatina, pada ayat-ayatku Allah, illa, kecuali al-kafirun, orang-orang yang kafir. Nah, tidak ada yang membantah ayat-ayatku kecuali adalah orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ini berani membantah Al-Quran, maka hukumnya kafir. Nah, ini yang harus kita jaga. Apapun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, kita harus percaya. Harus percaya. Harus yakin ini benar-benar hak dari Allah, dan harus yakin bahwa ini benar, hak, nyata. Tidak dusta Al-Quran itu. Soalnya kalau kita mendustakan, membantah Al-Quran, itu hukumnya kafir. Walaupun satu ayat saja dibantah, hukumnya kafir. Jangankan satu ayat, satu huruf saja kita bantah, itu hukumnya kafir. Satu hukum saja kita bantah, hukumnya kafir. Nah, adapun kita belum mampu, yaitu urusan kemampuan kita. Tapi jangan sampai menyalahkan Al-Quran. Nah, itu seperti ayat poligami umpama, jangan dibantah, itu hak dari Allah. Adapun ada yang belum mampu untuk mengerjakan poligami, yaitu urusan pribadi, belum mampu. Tapi jangan sampai membantah kebenaran ayat poligami. Contohnya itu. Wa ma kunta, dan tidak ada kamu Muhammad, ikut tatlu, membaca kamu, min qablihi, dari sebelum turunnya Al-Quran, belum membaca, min kitabin, pada sebuah kitab, wala takhutuhu, dan tidak menulis engkau Muhammad, hu, pada kitabin, biyaminika, dengan tangan kanan kamu Muhammad. Idzan, ketika itu, ketika kamu sebelum mendapatkan Al-Quran sudah ahli baca, ahli nulis, lartaba, niscaya ragu-ragu, sopo al-mubtilun, orang-orang yang mengerjakan barang batal. Ya, termasuk orang-orang ahli kitab tadi. Nah, seandainya wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutu biyaminik, sebelum kamu mendapatkan wahyu Al-Quran, kamu itu tidak bisa membaca kitab dan tidak bisa menulis Muhammad. Jadi kamu itu sebelum mendapatkan Al-Quran, ya tidak bisa baca, ya tidak bisa nulis. Nah, bisanya baca kitab ya setelah dapat Quran itu. Bisanya nulis ya setelah turunnya Al-Quran itu. Nah, umpama sebelum kamu mendapatkan wahyu Al-Quran, kamu sudah ahli baca, ahli nulis, terus kamu menyatakan atau membaca Quran, kamu menyatakan bahwa ini kitab dari Allah, orang-orang ahli kitab itu akan meragukan. Jangan-jangan Quran ini bikinan kamu sendiri. Nah, bikinan kamu sendiri. Nah, berhubung kamu itu sebelum mendapatkan Al-Quran tidak ahli baca, ahli nulis, ini menjadi bukti bahwa Quran itu betul-betul dari Allah. Nah, tanpa diragukan lagi, karena kamu sebelumnya tidak ahli baca, tidak ahli nulis, gitu. Sehingga ngertinya kitab ya Al-Quran itu, ngertinya bisa nulis ya Al-Quran itu, ngertinya bisa baca ya Quran itu. Nah, ini menambah menambah kemantapan bahwa Quran itu betul-betul dari Allah, bukan bikinan kamu Muhammad. Nah, kalau orang ahli kitab yang dicetak iman begitu mendengar itu, wah ini sudah jadi poin tersendiri untuk modal iman kepada Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan huwa Al-Quran
Iku ayatun beberapa ayat, bayyinatun yang jelas. Fi suduril ladzina utul ilma, fi suduril ladzina di dalam beberapa hatinya orang-orang, utu yang diberi mereka al ilma pada ilmu, dari golongan ahli kitab. Nah, Quran yang menerangkan bahwa kamu ini termasuk cirinya Rasul yang terakhir adalah tidak ahli baca, tidak ahli nulis, itu sudah tertancap di dalam hatinya orang-orang yang diberi ilmu dari golongan ahli kitab. Para ulama mereka itu sudah memahami betul bahwa termasuk yang diberi Quran nanti yang diberi wahyu Al-Quran oleh Allah itu adalah orang yang dulunya itu tidak ahli baca, ahli nulis. Itu sudah diterangkan di dalam kitab mereka, sudah tertulis. Dan itu sudah tertancap di dalam hati mereka. Sudah hafal mereka, sudah faham mereka. Nah, sehingga kalau orang ahli kitab ini cetaknya iman, ya sudah langsung gitu saja, sudah. Langsung menyatakan iman. Gitu. Tapi kalau orangnya dengki atau sakit hati atau iri, ya melihat seperti itu, gengsi, nggak mau iman. Wa ma yajhadu, dan tidak membantah bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, illa kecuali az-zalimun, orang-orang yang zalim. Nah, kalau sudah demikian kok ada yang membantah ayat-ayatku, berarti hukumnya orang-orang yang zalim. Sudah tahu kebenaran tapi tidak mengakui kebenaran. Itu berarti zalim. Sudah tahu kok. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang kafir Mekah, laula unzila, alangkah baiknya diturunkan alaihi, atas Nabi Muhammad, opo ayatun, beberapa ayat mukjizat, mir Rabbi, dari Tuhannya Muhammad. Orang-orang kafir Mekah itu berkata, kalau memang Muhammad itu benar-benar utusan Allah, alangkah baiknya Muhammad itu dituruni ayat mukjizat seperti rasul-rasul sebelumnya. Seperti Nabi Soleh diberi onta yang keluar dari batu, Nabi Musa diberi tongkat yang bisa berubah jadi ular, dan sebagainya. Itu. Kalau memang Muhammad benar-benar sebagai utusan Allah. Kul, katakan Muhammad, innamal ayatu, sesungguhnya beberapa ayat mukjizat, iku indallah, di sisi Allah. Jawablah Muhammad bahwa ayat mukjizat itu di sisi Allah. Yang berhak menurunkan adalah Allah. Tanpa izin Allah, saya nggak bisa menurunkan atau diberi ayat mukjizat, nggak bisa. Itu semata-mata urusan Allah itu. Wa innama ana, dan sesungguhnya aku, iku nadhirun, orang yang menakut-nakuti, mubinun, yang jelas. Nah, aku ini adalah orang yang menakut-nakuti tentang azab Allah. Orang kalau nggak mau iman akan disiksa oleh Allah, akan dimasukkan neraka. Itu tugas saya. Nah, kalau kamu nggak mau iman kepada saya, sudah. Nah, nanti resiko kamu akan menanggung siksa. Awalam yakfim, adakah belum mencukupi him, pada mereka, orang-orang kafir Mekah, opo anna, sesungguhnya aku Allah, iku angzalna, telah menurunkan aku Allah, alaika, atas engkau Muhammad, al-kitab, pada kitab Al-Quran, yutla, yang dibaca apa kitab, alaihim, atas mereka. Nah, apa belum cukup bagi mereka sebagai mukjizat? Aku telah menurunkan Al-Quran kepada kamu Muhammad
yang dibacakan pada mereka, apa belum cukup sebagai ayat mukjizat? Itu sudah cukup sebenarnya. Quran ini sudah cukup sebagai mukjizat. Karena apa? Quran ini berisikan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang mereka itu sudah sudah tahu kebenarannya mestinya. Nah, contoh di dalam Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan dua laut yang asin dan tawar jadi satu. Nah, padahal Nabi Muhammad itu nggak pernah ke laut. Kok diturunkan ayat yang berbunyi itu? Nah, itu mencantumkan seperti itu sudah merupakan ayat mukjizat itu sebenarnya. Nah, dan lain sebagainya. Memerinci bagaimana ciptaan Allah, gunung, langit, matahari, bulan. Mereka sudah menyaksikan semua. Nah, itu sudah cukup sebagai ayat mukjizat. Tentunya seperti itu. Apalagi didukung para ulama Yahudi, Nasrani juga iman terhadap Al-Quran. Nah, itu sudah cukup sebagai mukjizat. Mestinya begitu. Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam demikian itu Quran, opola rahmatan rahmat, wa dzikra dan peringatan, liqaumin bagi kaum yu'minun yang iman mereka. Jadi isinya Quran itu menjadi rahmat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Kalau bagi orang yang beriman, wah, isinya Quran itu sudah cukup jadi rahmat. Jadi rahmat, jadi peringatan yang manfaat bagi orang yang iman. Nah, sehingga untuk mendustakan itu sudah tidak ada lagi. Kalau itu cetaknya orang iman. Kul, katakan Muhammad, kafa cukup billahi dengan Allah, baini antara aku, wa bainakum dan antara kalian, apanya syahidan yang menyaksikannya. Kalau kalian tidak percaya bahwa aku sebagai Rasul, maka cukuplah Allah sebagai saksi yang menyaksikan antara aku dan kalian. Allah menyaksikan bahwa aku sebagai Rasul Allah dan kalian adalah mendustakan Rasul. Cukup Allah yang jadi saksi. Kalau kamu nggak mau menyaksikan sebagai Rasul, ya Allah saja yang menjadi saksi. Ya'lamu, tahu siapa Allah, ma pada apa-apa, fis samawati di dalam beberapa langit, wal ardi dan di dalam bumi. Allah itu mengetahui semua yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Waladina, sedangkan orang-orang amanu yang iman mereka, bil batili dengan barang batal, yaitu berhala, wa kafaru dan kufur mereka billahi dengan Allah, ulaika mereka, hum mereka, iku al khosirun, orang-orang yang rugi. Nah, orang-orang yang beriman kepada berhala, meyakini bahwa berhala sebagai Tuhan, meyakini bahwa berhala sebagai penolongnya, sebagai zat yang memberikan segalanya, dan mengkufuri Allah, nggak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan, nggak percaya bahwa Allah itu zat yang harus disembah, termasuk mengkufuri Al-Quran juga. Ulaika humul khosirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Karena apa? Mereka akan mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Dari penjelasan beberapa ayat ini sudah cukup bagi kita untuk meyakini kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita harus meyakini kebenarannya, dan tidak hanya sekedar meyakini, harus mengamalkan isi Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita sudah meyakini kebenaran Al-Quran,
meyakini kebenaran dari Rasulullah, kemudian mau mengamalkan isi dari Quran dan Sunnah itu, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Wa yasta'jilunaka, dan minta tergesa-gesa mereka, orang-orang kafir Mekah, kepada engkau Muhammad, bil azabi, dengan siksa. Ini orang-orang kafir Mekah minta kepada engkau Muhammad agar mendatangkan siksaan dengan segera. Sebagai tanda kalau Muhammad benar, katanya, kalau memang engkau bisa mendatangkan siksa bagi orang-orang yang mendustakan kamu Muhammad, coba sekarang datangkan saja. Jadi mereka itu minta didatangkan siksa itu ya dengan nada menghina, dengan nada mendustakan. Kalau memang orang yang mendustakan kamu, nggak percaya dengan kamu akan disiksa, coba Muhammad datangkan siksa kepada kami. Walaula ajalun, seandainya tidak ada ajal, tempo, waktu, musamman yang ditentukan, la ja'ahum, niscaya datang, hum, pada mereka, opo, al-azabu, siksaan. Dijawab oleh Allah, seandainya tidak ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, pastilah siksaan itu akan datang menimpa pada mereka. Berhubung semua itu sudah ada ketentuan waktunya, kapan siksaan datang pada mereka itu sudah ada ketentuannya. Nah, waktunya kapan sudah ditentukan oleh Allah. Maka sebelum waktu itu tiba ya nggak akan datang. Walaupun mereka maksiat, walaupun mereka itu mendustakan kepada kamu Muhammad, mengkufuri Allah, berbuat syirik dan sebagainya, ketika siksaan itu belum tepat waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ya siksaan nggak akan datang menimpa pada mereka. Walayatiyannahum, dan niscaya akan datang sungguh apa siksaan, hum, pada mereka, bautatan, dengan ngeget. Ngeget itu dengan mendadak, dengan tiba-tiba. Wahum, sedangkan mereka iku la yash'urun, tidak merasa mereka. Nah, dan siksaan itu nanti akan datang pada mereka dengan tiba-tiba, di mana mereka tidak merasa sebelumnya akan terkena siksaan. Nah, termasuk mereka akhirnya disiksa oleh Allah dalam perang Badar, di mana mereka tidak merasa kalau akan mendapat siksaan yang demikian mendadaknya. Bahkan mereka meyakini bahwa mereka akan menang dalam perang Badar itu. Jumlah mereka lebih banyak, sementara jumlah tentaranya Nabi Muhammad lebih sedikit. Mereka yakin akan menang. Tapi Allah mengendaki beda, mengendaki lain. Allah ingin menyiksa mereka dalam perang Badar itu. Akhirnya mereka mati 70 orang dalam perang Badar itu. Kemudian ditawan juga 70 orang. Wah, itu merupakan pukulan yang luar biasa bagi orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu termasuk bukti bahwa siksaan itu datang pada mereka dengan mendadak, yang mana sebelumnya mereka tidak merasa akan mendapatkan siksaan yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Yasta'jilunaka, minta tergesa-gesa mereka, orang-orang kafir Mekah, kepada engkau Muhammad, bil azabi, dengan siksaan. Mereka menginginkan agar siksaan segera didatangkan pada mereka waktu di dunia.
Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, iku la muhitatun, niscaya meliputi, artinya menguasai, bil kafirin, pada orang-orang kafir. Nah, ketahuilah bahwa neraka jahanam itu nanti akan menguasai pada orang-orang kafir yang ingin disiksa itu. Cukuplah jahanam sebagai siksaan mereka. Mereka tidak akan bisa keluar dari jahanam. Umpama toh di dunia Allah tidak menyiksa mereka, mereka dibiarkan dengan kemaksiatannya, mereka dibiarkan oleh Allah dengan kekufurannya, dengan kesyirikannya, sampai mereka mati tanpa disiksa oleh Allah, mulus tanpa ada siksaan di dunia. Nanti neraka jahanam cukup sebagai siksaan untuk mereka. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau di dunia mereka aman, di akhiratnya tidak akan aman. Mereka pasti akan mendapatkan siksaan. Yauma yaghsyahum, pada harinya menutupi pada mereka, orang-orang kafir, opo al-adzabu, siksaan, min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah beberapa kaki mereka. Wa yaqulu, dan berfirman Allah, dzuku, merasakanlah kalian, ma, pada apa-apa, kuntum, yang telah ada kalian, iku ta'maluna, beramal kalian. Nah, neraka jahanam itu akan menimpa pada mereka pada harinya, siksa menutupi pada mereka. Ya, maksudnya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, siksaan akan menyelimuti mereka. Menutupi maksudnya menyelimuti mereka. Dari atas mereka maupun dari bawah kaki-kaki mereka. Itu. Jadi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semua siksaan. Dikelilingi siksaan dari segala arah. Itu. Yang disebutkan atas, bawah, tapi maksudnya ya dari segala arah. Sekeliling mereka penuh dengan siksaan. Kemudian Allah berfirman, dzuku ma kuntum ta'malun, sekarang rasakanlah akibat dari apa yang telah kamu kerjakan waktu di dunia. Nah, kalau sudah demikian, siapa yang bisa menolong mereka? Na'udzubillah min dzalik. Mereka di dunia ingin disiksa, nah, kelihatannya di dunianya aman, tapi di akhiratnya mereka deblek, sudah berat merasakan siksaan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kita jangan sampai seperti orang-orang kafir. Mestinya kita itu berdoa kepada Allah, minta diberi rahmat, minta diberi pertolongan, minta diberi hidayah, tetap dalam hidayah Allah, bisa meyakini kebenaran Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bisa tetap dalam hidayah sampai husnul khotimah sehingga masuk surga, selamat dari neraka. Lah kok mereka malah minta siksaan? Kata orang Jawa, jadi nyidam sikso. Nah, nyidam kok nyidam sikso. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Kita jangan seperti itu. Kita harus selalu berdoa kepada Allah agar ditetapkan dalam hidayah Allah sampai husnul khotimah, sehingga kita di dunia oleh Allah diberi rahmat karena kita iman, diberi pertolongan, di akhiratnya masuk surga. Itu yang kita cari. Kita jangan mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang kafir Quraisy itu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, rupane alladzina, orang-orang, amanu, yang iman mereka. Inna ardi, sesungguhnya bumiku Allah, iku wasi'atun, luas. Fa iyaya, maka hanya kepadaku, hanyalah kepadaku, fa'budun,
fa'buduni, maka menyembahlah kalian ni padaku Allah. Nah, hai hamba-hambaku semua, yaitu orang-orang yang iman, ketahuilah bahwa bumiku itu luas. Bumiku itu luas. Nah, kalau kamu tidak bisa ibadah di salah satu tempat, pindahlah ke tempat yang lain. Ketika kamu di suatu desa atau di suatu daerah, di suatu kota, kamu tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah karena pengaruh pergaulan atau karena dimusuhi, dirintangi dan sebagainya, maka pindahlah ke daerah lain. Bumiku tuh luas. Nah, fa iya ya fa'buduni, maka kalian menyembahlah hanya kepadaku. Kalau di situ kamu nggak bisa menyembah kepadaku, nggak bisa ibadah kepadaku, kamu harus pindah ke tempat yang lain. Ini saking wajibnya ibadah kepada Allah. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk ibadah. Sehingga kalau kamu di suatu wilayah nggak bisa ibadah kepada Allah, di suatu daerah nggak bisa ibadah kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah nggak bisa, pindah ke tempat yang lain. Pindah. Itu. Meskipun gajinya besar, umpama 1 miliar 1 bulan gajinya, tapi nggak bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Apa artinya? Karena sebanyak apapun dunia yang kita miliki, semua akan kita tinggalkan. Gitu. Akan kita tinggalkan semua. Yang utama adalah ibadah. Pindahlah ke tempat yang lain, meskipun gajinya besar, tapi ibadahnya lancar. Lah itu yang kita pilih. Nah, jangan sampai hanya pilih yang gajinya besar, atau hasilnya besar tapi nggak bisa ibadah, percuma. Nah, pilih ke tempat yang lain yang bisa lancar ibadahnya, maisahnya juga lancar. Nah, kullu nafsin, tiap-tiap diri, iku za'iqatul maut, merasakan kematian, mencicipi kematian. Ketahuilah bahwa tiap-tiap diri itu pasti mati. Pasti mati. Kamu di tempat yang nggak bisa ibadah ya mati, hijrah ke lain tempat juga mati. Nah, summa ilaina, kemudian kepadaku Allah, turja'un, akan dikembalikan kalian. Setelah mati, kamu akan dikembalikan kepadaku untuk mempertanggungjawabkan amalan kamu masing-masing. Lah kalau kamu di tempat yang nggak bisa ibadah, kamu nanti mati, mempertanggungjawabkan amalan kamu deprek, kamu akan dapat siksaan karena kamu nggak bisa ibadah. Nah, kalau kamu hijrah, kamu hijrah ke lain tempat, maka kamu bisa ibadah lancar, nanti mati di situ, kamu bisa mempertanggungjawab amalan kamu bisa menerima pahala dari amalan kamu, ya sudah, kamu masuk surga. Nah, sama-sama matinya, maka matilah di tempat yang kamu bisa ibadah, yang kamu bisa lancar, tapi ibadah kepada Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menuntut kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Nah, karena kalau kita itu melupakan ibadah kepada Allah, jelas kita nanti akan berat di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Walladzina, sedangkan orang-orang amanu, yang iman mereka, wa amilu, dan beramal mereka, as-sholihati, pada beberapa amalan yang baik, iku lanubawwi annahum, niscaya akan menempatkan aku Allah, hum, pada mereka, minal jannati, dari surga,
aku tempatkan hurufan pada beberapa panggung rumah, gedung yang bertingkat, tajri yang mengalir min tahtiha dari bawah huruf, artinya dari bawah pohon-pohonnya atau dari sekitar mereka, opo al-anhar beberapa sungai, khalidina dengan kekal semuanya, fiha di dalam surga atau fiha di dalam huruf. Nikma sebaik-baiknya opo ajrul amilin, pahalanya orang-orang yang beramal. Nah, kalau sudah dibangkitkan oleh Allah menghadap kepadaku Allah, kalau dia ini orang-orang yang beriman dan beramal solih, maka akan aku tempatkan mereka di panggung surga, di gedung yang indah yang terbikin dari berlian di surga sana. Nah, terbikin dari berlian, rumah yang mewah, yang megah, terbikin dari berlian, tiap kamarnya ada bidadarinya, wah, buah-buahan tersedia, tajri min tahtial anhar, dari bawah pohon-pohon surga, dari bawah panggung mereka mengalir beberapa sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang kita cari, kekal di dalamnya. Tidak ada batasan waktu. Di surga itu nggak ada batasan waktu 1-2 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Dan mereka senang terus, sehat terus, hidup terus, muda terus, selamanya. Ni'ma ajrul amilin, surga itu adalah sebaik-baiknya pahalanya orang yang beramal solih. Nah, surga itu adalah sebaik-baiknya pahalanya orang yang beramal solih. Nah, ini yang kita cari. Semoga kita termasuk golongan ini, golongan orang-orang yang beriman. Nah, ini yang harus kita upayakan. Rupane orang yang beriman tadi adalah alladzina, orang-orang sobaru yang bersabar mereka, wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka, iku yatawakkalun, pasrah mereka. Nah, rupane orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah orang-orang yang sabar di dalam keimanannya, meskipun mendapat gangguan, dicaci maki oleh orang-orang yang tidak senang, tetap sabar ibadah kepada Allah. Termasuk harus hijrah, ya sabar. Nah, namanya orang hijrah kadang-kadang di tempat hijrahnya itu kadang mengalami hal-hal yang kurang baik. Karena namanya penyesuaian tempat kadang-kadang ya harus harus mulai dari nol lagi. Ya nggak apa-apa, sabar. Yang penting tetap bisa ibadah kepada Allah. Itu termasuk sabar netepi perintah, sabar menjauhi larangan, dan sebagainya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka pasrah kepada Allah. Udah, tinggal di tempat yang baru nggak masalah. Yang penting bisa ibadah kepada Allah, pasrah kepada Allah. Udah, diniati untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini. Nah, kenyataannya orang-orang iman yang menjalani hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah paring kehidupannya juga lancar. Walaupun meninggalkan Mekah, kota Mekah yang mereka cintai, tanah kelahiran mereka, maisahnya ya di sana sudah lancar. Kemudian hijrah ke Madinah, darul hijrah, rumah hijrah, di tempat yang baru. Nanti bagaimana kenyataannya Allah paring pertolongan. Nabi Ibrahim dulu juga hijrah ke Syam. Nabi Muhammad juga hijrah. Nah, kita pun juga sama. Kalau di suatu tempat tidak bisa tetap ibadah kepada Allah, hijrahlah ke tempat yang lain. Di dalam Jawa nggak bisa, keluar Jawa.
luar Jawa nggak bisa, ke dalam Jawa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga yang utama adalah bagaimana supaya kita bisa ibadah kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah sebagai kewajiban kita untuk masuk surga, selamat dari neraka. Wa ka'ayin, dan banyak min dabbatin, dari gegermetan. Dabbah itu segala sesuatu yang merayap di bumi ini, entah itu makhluk yang berakal maupun yang tidak, nah, termasuk manusia, hewan-hewan. Nah, la tahmilu, tidak bisa menanggung apa dabbah, rizquha, pada rezekinya. Allahu Allah iku yarzuquha, memberi rezeki siapa Allah ha pada dabbah, wa iyyakum, dan kepada kalian. Wa huwa, dan Allah iku as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, lagi maha mengetahui. Banyak makhluk hewan yang tidak bisa menanggung rezekinya. Besok mau makan apa itu belum ada. Besok mau yang dimakan apa itu belum ada. Itu banyak. Nggak punya simpanan makan tuh nggak punya. Cadangan makan nggak punya. Banyak yang seperti itu. Hewan-hewan itu banyak yang tidak punya cadangan makan, nggak punya, nggak bisa menanggung rezekinya, banyak. Nah, Allah lah yang menanggung rezekinya. Allah yang beri rezeki pada dabbah itu, demikian juga pada kalian. Nah, masa hewan yang seperti itu saja diberi rezeki oleh Allah, masa kamu yang bisa berpikir, bisa bekerja, Allah nggak akan memberi rezeki? Apalagi kamu hijrahnya niatnya menyelamatkan agama, hijrahnya untuk ibadah kepada Allah, pasti Allah paling pertolongan. Intang surullaha yang surku, jika kalian menolong kepada Allah, Allah pasti akan menolong pada kalian. Kita menolong Allah artinya kita hijrah dengan niat untuk melancarkan agama Allah, untuk mempertahankan agama Allah. Allah pasti akan memberi pertolongan. Wa huwas sami'ul alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wala in sa'altahum, dan niscaya jika bertanya kamu Muhammad hum, pada mereka, orang-orang kafir Mekah, man, siapakah khalaqa, yang telah menciptakan as-samawati, pada beberapa langit, wal ardo, dan bumi, wasakhara, dan telah menundukkan, artinya memerintahkan, asyamsa, pada matahari, wal qamara, dan rembulan. Siapa? La yaqulunna, niscaya menjawab mereka, Allah, Allahu, Allah. Fa'anna, maka bagaimana, yufakuna, dipalingkan mereka. Muhammad, jika kamu bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, isi pertanyaannya, siapa yang telah menciptakan langit, bumi, serta memerintahkan matahari sehingga terbit dari timur, terus berjalan sampai akhirnya tenggelam di barat sana. Demikian juga ketika malam hari, siapa yang memerintahkan bulan yang kadang kelihatan seperti bulan, seperti alis kecil, lama-lama membesar, akhirnya bulat penuh. Nah, bulan purnama akhirnya mengecil lagi. Siapa yang memerintahkan itu semua? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, pasti mereka akan menjawab bahwa semua itu yang menciptakan adalah Allah. Matahari, rembulan, semua itu yang memerintahkan juga Allah. Mereka jawab seperti itu. Berarti mereka mengakui bahwa
pencipta segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah Allah. Mereka mengakui. Tapi fa'anna yufakun, bagaimana mereka kok bisa dipalingkan dari mengakui bahwa yang menciptakan adalah Allah, tapi kok bisa berubah yang disembah adalah berhala. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari Allah? Mengaku yang menciptakan segalanya adalah Allah, kok mereka dipalingkan terus menyembah berhala. Wah, ini berarti nggak cocok. Antara ucapan dengan perbuatan nggak cocok mereka itu. Nah ini mereka mengaku bahwa yang menciptakan Allah, yang memerintahkan matahari bulan itu Allah, tapi yang disembah adalah berhala. Pengakuan mereka itu tidak ada manfaatnya. Karena yang diutamakan adalah ibadah kepada Allah, bukan pengakuan. Kalau hanya pengakuan saja tapi tidak ada bukti, nggak ada artinya. Nah, sama dengan laki-laki ngaku cinta pada istri, tapi buktinya nggak mau ngasih nafkah, nggak mau ngasih nafkah, nggak sayang, ya nggak ada artinya lah. Nah, itu padahal urusan yang remeh, apalagi urusan kepada Allah. Nah, nggak ada artinya kalau hanya mengakui Tuhannya adalah Allah, tapi kenyataannya nggak mau ibadah kepada Allah. Nah, Allahu Allah iku yabsutu, membentangkan siapa Allah, ar-rizqa pada rezeki, liman pada orang, yasha'u yang menghendaki siapa Allah, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, sehingga jadi orang kaya. Wa yaqdiru dan mengira-ngira siapa Allah lahu pada man yasha, lahu pada man yasha. Innallaha sesungguhnya Allah bikulli syai' dengan segala sesuatu iku alimun maha mengetahui. Nah, Allah juga zat yang membentangkan rezeki pada orang yang dikehendaki dari hambanya, sehingga dibuat kaya raya, rezekinya lancar. Kata orang Jawa, balungan gajah. Balungan gajah. Artinya dikodar kaya oleh Allah itu, segala usahanya itu berhasil. Modal 100.000 bisa jadi 10 juta. Modal 100.000 bisa menjadi 10 miliar. Dan sebagainya. Karena apa? Memang Allah mengkodar kaya. Sehingga usahanya berhasil, sukses, dan sebagainya. Dan Allah pula yang mengira-ngira rezeki pada orang yang dikehendaki. Artinya rezekinya pas-pasan. Ya, hari ini kerja, ya cukup dimakan hari ini. Kadang hari ini kerja, cukup dimakan hari ini dan besok. Lusa, besok lusa, apa yang dimakan belum tahu. Itu Allah yang membuat, walaupun tadinya itu anaknya orang kaya. Bapaknya sukses, kaya raya konglomerat. Bapaknya meninggal diberi warisan yang demikian besarnya. Tapi karena anaknya dikodar melarat, dikodar hidupnya pas-pasan, kekayaan yang dia terima dari orang tuanya lama-lama akan habis. Nah itu Allah yang mengendaki semua. Ini menunjukkan bahwa kita hidup di dunia itu tidak bisa lepas dari kodar Allah. Kodarnya kaya, jalannya ada saja. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu dimudahkan pada kodarnya masing-masing. Kodarnya kaya, maka akan mudah jadi orang kaya. Kodarnya miskin, maka ya mudah jadi orang miskin. Nah, sifat kita atau kita menghadapi seperti kita harus tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Tapi usaha tetap, usaha cari rezeki tetap. Nah, adapun nanti dapat rezeki berapa, pasrahkan kepada Allah. Nah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, Allah lah yang mencukupi. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Allah tahu mana yang pantas kaya, mana yang pantas miskin. Allah tahu semua. Nah, kita yang penting adalah kembali ke ayat berikut sebelumnya tadi, yang penting kita bisa ibadah kepada Allah. Dikodar kaya, jadilah orang kaya yang iman
orang kaya yang barokah, yang faham agama. Kalau dikodar ternyata dikodar tidak kaya, duafa atau miskin, jadilah orang miskin yang bisa nrimo ing pandum, ridho dengan pemberian Allah, kodar dari Allah, yang penting tetap bisa ibadah kepada Allah. Wala in sa'altahum, dan niscaya jika bertanya kamu Muhammad hum pada mereka, orang-orang kafir Quraisy, man siapakah nazzala yang telah menurunkan minas samai dari arah langit, ma'an pada air hujan, fa'ahya maka menghidupkan siapa man bihi dengan air, al-ardo pada bumi, mim ba'di mautiha dari setelah matinya bumi. La yakulunna niscaya menjawab mereka orang-orang kafir Quraisy, Allah yang menurunkan air dari arah langit adalah Allah. Kul katakan Muhammad, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal bahkan aktsaruhum kebanyakan mereka orang-orang kafir iku la yaqilun tidak berpikir mereka. Seandainya kamu bertanya kepada mereka Muhammad, isi pertanyaannya, siapa yang telah menurunkan air hujan dari arah langit sana? Dengan air hujan itu lantas dia menghidupkan bumi setelah bumi ini mati, setelah bumi ini kelihatan kering, gersang, kemudian bisa tumbuh berbagai macam tanaman. Siapa itu yang menurunkan hujan dari langit itu? Pasti orang-orang kafir Quraisy itu akan menjawab bahwa yang menurunkan adalah Allah. Karena tidak ada jawaban lain. Mereka mengakui bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Qulil hamdulillah, ketika kamu mendengar jawaban mereka itu Muhammad, maka ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, berarti hujahku menang, bahwa Allah lah yang berhak disembah, bukan berhala. Nah, bukan berhala. Nah, yang berhak disembah itu Allah. Karena apa? Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Kemudian di atas tadi Allah lah yang menciptakan langit, bumi, yang memerintahkan matahari, bulan, dan sebagainya. Nah, berarti hujahnya Nabi Muhammad menang. Allah lah yang berhak disembah, bukan berhala seperti yang mereka sembah itu. Namun bal aktsaruhum la yaqilun. Namun mereka, mayoritas mereka itu tidak berpikir bahwa zat yang menurunkan hujan dari langit adalah yang mestinya mereka sembah. Nah, berarti mereka itu kaum yang bodoh, antara ucapan dengan perbuatan tidak sama. Nah, ini kejelekan atau kesalahan orang-orang kafir Quraisy, mengakui bahwa zat yang menjadikan, zat yang menurunkan hujan, zat yang memerintahkan matahari, bulan adalah Allah, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, itu karena mereka menuruti hawa nafsu atau mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka. Mereka takut meninggalkan kebiasaan nenek moyang mereka yang telah menyembah berhala itu. Wa ma hadil hayatud dunya, dan tidak ada ini kehidupan dunia, illa kecuali lahun lahan.
lahan itu ya tidak berpaling dari hak. Nah, lahan. Walaibun dan mainan, artinya nggak ada manfaatnya. Umpama mereka orang-orang kafir itu mendapatkan dunia, pekerjaannya lancar, hasilnya melimpah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu isinya hanya lahan dan mainan. Maksudnya nggak ada manfaatnya, karena semua akan ditinggal, nggak ada manfaatnya. Itu nggak ada manfaatnya, kemudian menjadikan berpaling dari akhirat, menjadikan berpaling dari kebenaran. Itulah dunia. Gitu. Nggak ada manfaatnya. Jadi mereka orang-orang kafir sekedar kaya, memburu dunia sampai lupa ibadah kepada Allah. Dunia ya itu isinya, nggak ada manfaatnya. Wa inad darul akhirah, dan sesungguhnya desa akhirat, lahia niscaya desa akhirat, iku al hayawan, kehidupan yang kekal. Al hayawan artinya al hayatud daimah, kehidupan yang kekal. Sedangkan desa akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Di surga nanti adalah kehidupan yang kekal. Selamanya. Senang terus. Nikmat terus. Hidup terus. Muda terus. Nggak ada batasan waktu. Sementara dunia itu nggak ada manfaatnya. Akan kita tinggal. Hanya kehidupan yang sementara. Tidak abadi. Kehidupan yang sementara lah. Senang ya sementara, nikmat ya sementara, ada batasannya. Kadang-kadang orangnya belum mati tapi sudah nggak bisa menikmati kehidupan dunia. Sudah nggak mau dikasih durian, dah nggak mau karena sudah punya penyakit darah tinggi. Dikasih sate nggak mau, atau gulai nggak mau karena punya penyakit darah tinggi. Itu dikasih yang manis-manis sudah nggak mau karena punya penyakit diabetes. Udah kita tinggalkan semua itu nanti. Maka dari sini kita jangan ngepolkan kehidupan dunia. Cari dunia apa nggak boleh? Lo boleh, bahkan wajib. Tapi semua harus didasari untuk ibadah. Saya cari kerja, saya cari rezeki, saya nanti biar saya bisa infak, bisa zakat, bisa sodakoh, bisa membantu anak yatim, bisa mendirikan masjid, bisa memondokkan anaknya sehingga anaknya jadi anak yang solih-solihah, bisa haji, bisa umroh, dan sebagainya. Nah, diniatin untuk ibadah sehingga kerja kita ini ada pahalanya. Laukanu, seandainya ada mereka orang-orang musyrik, iku ya lamun tahu mereka, pasti mereka memilih kehidupan di akhirat nanti. Seandainya orang musyrik itu tahu bahwa kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, maka mereka pasti akan memilih kehidupan yang kekal itu, memilih kehidupan di akhirat itu, surga. Seandainya mereka tahu. Berhubung mereka tidak tahu, maka yang mereka polkan, yang mereka, orang Jawa bilang yang mereka antuk owok, hanya kehidupan dunia. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikir adalah urusan dunia, dunia, dan dunia terus. Uang, 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 dan uang terus yang mereka pikirkan. Nah, sehingga lupa ibadah kepada Allah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa beramal, lupa bersedekah, sodakoh, infak, lupa. Bahkan ditarik infak, dianggap itu pajak. Sehingga berat untuk mengeluarkan uangnya untuk pembelaan agama Allah. Gitu. Fa'idha raqibu, maka ketika naik mereka orang-orang kafir, fil fulki, di dalam perahu, kemudian
terjadilah ombak besar, angin besar. Da'au, maka berdoa mereka Allah pada Allah, mukhlisina, dengan memurnikan semua, lahu pada Allah, lahu bagi Allah, ad-dina pada agama. Maksudnya di dalam doanya. Ad-dina pada agama maksudnya doa. Nah, ketika mereka naik di atas perahu di tengah samudra dalam rangka untuk mencari uang, dalam rangka mencari rezeki sampai antar pulau demi meningkatkan ekonominya, ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka naik perahu itu ada angin besar, gelombang besar. Wah, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan doanya. Yang disebut-sebut hanya Allah. Berhala yang mereka sembah setiap hari hilang dari pikirannya. Nah, yang disebut-sebut hanya Allah saja. Ya Allah, selamatkan saya ya Allah. Selamatkan saya ya Allah. Jangan sampai saya tenggelam di tengah laut ini ya Allah. Udah, yang disebut-sebut hanya Allah. Bukan berhala yang mereka sembah setiap hari. Hilang dari pikiran mereka berhala yang mereka sembah itu. Nah, namun falamma najahum, maka ketika telah menyelamatkan siapa Allah, hum pada mereka, ilal bari sampai daratan, idza ketika itu, hum mereka, yusyrikun sama syirik mereka, menyekutukan Allah mereka. Nah, begitu oleh Allah diselamatkan kembali sampai daratan, sampai di tempat yang mereka tuju, atau selamat sampai tempat mereka bertempat tinggal itu, di desanya itu atau di kotanya itu. Nah, mereka kembali syirik lagi, tidak ingat kepada Allah yang mereka panggil-panggil ketika mereka keadaan susah di tengah laut karena adanya gelombang besar, angin besar. Hilang dari ingatan mereka. Yang mereka kerjakan adalah kembali menyembah kepada berhala mereka. Itulah orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ketika mereka berat, yang dipanggil-panggil, yang mereka sebut-sebut hanya Allah saja. Tapi begitu aman, mereka kembali syirik. Nah, liyakfuru, supaya mengkufuri mereka. Bima, dengan apa-apa, atainahum, yang telah memberi aku Allah, hum pada mereka. Waliyatamat tahu, dan supaya bersenang-senang mereka. Silahkan. Nah, ini kata-kata istijrat. Silahkan mereka mengkufuri apapun yang telah aku berikan kepada mereka. Mereka sudah aku selamatkan dari bahayanya laut, dari ombak besar. Ternyata mereka kufur. Silahkan mereka mengkufuri tentang keselamatan yang telah aku berikan. Silahkan mereka bersenang-senang dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka. Silahkan. Fasaufa ya'lamun, maka akan tahu mereka. Mereka akan tahu akibatnya. Akibat dari tidak syukurnya dan akibat dari kemusyrikannya itu. Allah pasti akan menghinakan mereka, akan menyiksa mereka. Nah, ini dari sini dapat jadi nasihat, dapat menjadi nasihat bagi kita. Segala bentuk nikmat dari Allah harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Sekecil apapun kita syukuri. Nah, kadang-kadang kita ini yang kita syukuri adalah nikmat yang besar-besar saja. Yang kecil itu kadang-kadang nggak dianggap nikmat. Gitu. Padahal itu juga nikmat yang harus kita syukuri. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril
katsir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang kecil, berarti belum syukur kepada nikmat yang besar. Ini nikmat sedikit harus kita syukuri. Nah, kadang-kadang sudah biasa mendapat nikmat yang besar, untungnya banyak. Suatu saat ternyata dikodar untungnya sedikit. Nah, ini cobaan. Kadang-kadang terus kita nggak bersyukur, bahkan malah menggerutu. Waduh, biasanya saya sehari itu dapat untung 1 juta, 2 juta. Ini cuma 100.000. Wah, apa ini? Lah ini kadang-kadang kita tidak mensyukuri. Padahal nikmat yang sedikit harus kita syukuri. Awalam yarau, adakah belum tahu mereka, orang-orang kafir, anna sesungguhnya aku Allah iku ja'alna, telah menjadikan aku Allah haroman pada tanah haram yang mereka tinggali, aku jadikan aminan aman. Wa yutakhotofu dan disambar sopo annasu manusia selain orang-orang Quraisy min haulihim dari sekitar mereka orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir Quraisy apa belum tahu bahwa aku juga telah memberi nikmat pada mereka yang berupa tanah haram yang mereka tinggal itu aku jadikan sebagai tempat yang aman. Tidak ada musuh yang menyerang mereka. Tidak ada musuh yang menjadikan mereka panik. Nggak ada. Itu aman di negara Mekah, di kota Mekah itu aman. Nah, padahal nikmat aman ini adalah nikmat yang luar biasa. Itu yang memberi hanyalah Allah. Nah, sementara manusia-manusia yang ada di sekitar mereka, orang-orang selain Mekah, itu banyak yang disambar, artinya diperangi oleh musuh. Ada yang ditawan, ada yang dibunuh, dan sebagainya. Orang Mekah oleh Allah diberi aman. Nah, di samping aman, rezekinya lancar. Itu rezekinya lancar, berdagang dari Mekah ke Syam, naik kapal, ya aman. Nah, sampai pulang kembali aman. Coba, kurang apa coba Allah memberi nikmat pada mereka? Nah, sudah luar biasa nikmat yang diberikan Allah pada mereka itu. Afabil batili, adakah maka dengan barang batal iku yu'minuna iman mereka, orang-orang kafir Quraisy, wa binikmatillah dan dengan nikmat Allah, yakfurun sama kufur mereka. Lah kalau sudah demikian, masa mereka malah iman terhadap berhala yang jelas batalnya, malah dengan nikmat Allah mereka mengkufuri dengan tidak mau iman kepada Allah. Bagaimana mereka kok bisa seperti itu? Nah, dengan barang batal mereka malah percaya, dengan berhala mereka malah iman, tapi dengan nikmat Allah mereka malah kufur, tidak bersyukur kepada Allah, kemudian iman kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kok tidak begitu tuh, gimana mereka itu? Nah, waman dan siapakah azlamu yang lebih aniaya, yang lebih zalim, mimman daripada orang iftaro yang telah berbuat-buat alallah atas Allah, kadziban pada dusta, atau kadzaba telah mendustakan dia bil haqqi dengan barang hak, yaitu Al-Quran. Lamma ja'ahu ketika telah datang apa hakhu pada man. Nah terus kalau sudah demikian jelasnya tadi diberi nikmat oleh Allah, diberi aman, rezekinya lancar, negaranya aman,
Terus siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang berani berbuat dusta atas Allah, termasuk mengatakan Allah punya sekutu, mengatakan ada Tuhan selain Allah, atau mendustakan barang hak ketika datang pada dia, yaitu Al-Quran. Kalau sudah jelas demikian tadi, mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, pencipta segalanya, yang menurunkan hujan. Oleh Allah juga sudah diberi keduniaan, rezeki. Kemudian juga diberi desanya aman, tempat tinggalnya aman. Terus sekarang siapa yang lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta atas Allah, mengatakan Allah punya sekutu, kemudian atau mendustakan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang pada dia? Siapa yang lebih zalim daripada orang itu? Ya orang itu sendiri. Lawang sudah mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi aman. Nah, ternyata mereka mengatakan Allah punya sekutu, mereka malah membantah kebenaran Al-Quran. Ya sudah, berarti yang zalim adalah orang itu, orang kafir Quraisy itu yang zalim. Alaisa, adakah tidak ada, iku fi jahannama, di dalam neraka jahanam, opo mathwan, sebagai tempat, lil kafirin, untuk orang-orang kafir? Bukankah neraka jahanam itu sebagai tempat untuk orang-orang kafir? Jawabnya iya. Sudah sepantasnya neraka jahanam itu sebagai tempat untuk orang-orang kafir. Nah, sudah mengakui Allah sebagai pencipta yang menurunkan hujan, mereka juga diberi rezeki oleh Allah, diberi aman dan sebagainya. Kok tidak mau ibadah kepada Allah? Ya sudah sepantasnya lah mereka itu berada di tempat neraka jahanam. Sebaliknya, walladzina, sedangkan orang-orang jahadu, yang mempersungguh mereka, fina, di dalam urusanku Allah, artinya mempersungguh di dalam taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Tidak bisa ibadah di satu tempat, pindah ke tempat yang lain, sehingga bisa ibadah kepada Allah, bisa taat kepada Allah, iman kepada Allah. Lanahdiyanahum, niscaya menunjukkan sungguh aku Allah hum, pada mereka, subulana, pada beberapa jalanku Allah. Nah, sebaliknya orang-orang yang mempersungguh di dalam taat kepadaku, ibadah kepadaku, iman kepadaku, pasti aku tunjukkan jalanku, jalan untuk mendapatkan jalan untuk mendapatkan pahala mati syahid, jalan untuk mendapatkan ampunan, jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu. Orang kalau sudah mempersungguh taat kepada Allah, diberi pahala yang besar, diberi ampunan, nah itu, diberi ampunan, diberi ridhonya Allah dan sebagainya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, iku lama al muhsinin, niscaya beserta orang-orang yang berbuat baik. Niscaya beserta orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah itu pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Yang dikatakan berbuat baik itu adalah orang-orang yang iman dan beramal sholih. Baik ucapannya ya baik, perbuatannya juga baik sesuai dengan Quran dan hadis. Itu pasti Allah bersama mereka. Lah, bukti Allah bersama mereka itu Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan penjagaan, memberi pahala, itu di dunianya. Di akhiratnya diberi kehidupan yang kekal, diberi pahala dan ampunan di akhiratnya. Di dunianya diberi pertolongan, diberi penjagaan, di akhiratnya diberi pahala dan diberi surga oleh Allah. Nah, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang muhsinin, sehingga kita mendapat pertolongan di dunia maupun di akhiratnya. Semoga Allah paring apa yang kita kaji pada kesempatan ini menjadi ilmu yang manfaat, menjadi nasihat bagi kita semua, dan sehingga bisa kita amalkan, yang baik-baik kita amalkan,
kebiasaan yang jelek dari orang-orang kafir Quraisy kita tinggalkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang muhsinin, sehingga nanti di dunia maupun di akhirat menjadi orang-orang yang bahagia. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan ini Allah beri manfaat dan barokah. Cukup sekian dari kami, ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.